Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua, kelas 3 SD Negeri 1 Kedungwuluh Purbalingga. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita siapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku pelajaran pendidikan agama Islam. Dan marilah kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada hari ini kita masih akan belajar tentang bab 2, yaitu surat Al-Kautsar. Pada pertemuan pekan kemarin, kalian sudah belajar bagaimana cara membaca dan menghafal surat Al-Kautsar. Ya. Kalian sudah latihan menulis surat Al-Kautsar beserta artinya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video, kalian dapat menjelaskan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Ya. Kalian dapat menjelaskan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca bersama terlebih dahulu surat Al-Kautsar beserta artinya. Kita mulai dengan ta'awudz basmalah, kemudian membaca surat Al-Kautsar. Wahid, isnaini, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu terputus dari rahmat Allah. Itulah surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai ayat 3. Anak-anakku semua, kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan surat Al-Kautsar. Nama Al-Kautsar, ya, nama surat Al-Kautsar itu diambil dari ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar, Al-Kautsar. Diambil dari ayat pertama. Al-Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang sangat banyak. Ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang sangat banyak. Yang ketiga, Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? Anakku semua, adakah yang tahu? Iya, betul. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Dan surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108. Ya. Yang keempat, surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Ya. Di
di dalam Al-Quran itu terdapat 2 jenis surat, ya, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah atau ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, ya, makanya namanya surat Makkiyah. Dan surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Dan yang terakhir, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat yang paling pendek, ya, merupakan surat yang paling pendek. Anakku semua, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi Allah juga memberikan nikmat yang sangat banyak kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dirikanlah sholat dan berkurbanlah karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah karena Allah. Jangan sampai sholat kita yang kita dirikan itu bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Misalnya kita sholat atau orang lain sholat itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, atau supaya ibu tidak marah, atau supaya tidak dimarahin Pak Guru dan Bu Guru. Jangan karena itu, tapi sholatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman jahiliyah dulu, ya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berkurban bukan karena Allah. Mereka menyembelih hewan bukan karena Allah, tapi mereka berkurban menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka, untuk patung-patung mereka, untuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Dan ini termasuk perbuatan syirik, ya. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik, maka dia akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita dirikan, ibadah yang kita laksanakan harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lain, ya. Kalau ibu tidak marah, Pak Guru diam saja, kalian tidak sholat, ya, berarti sholatnya kalian itu bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Entah itu ibumu, ayahmu, Pak Guru, Bu Guru tidak mengingatkan kamu sholat, tapi kamu harus tetap sholat, ya, tetap melaksanakan sholat, karena itu merupakan kewajiban kita, karena itu merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar yang ketiga adalah janganlah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengakibatkan terputusnya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang membenci, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu Muhammad, itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka dari sini kita belajar bahwasanya jangan sampai kita membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Karena itu akan menyebabkan terputusnya kita dari rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Orang yang sudah terputus dari kasih sayang Allah, dia tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia sengsara, ya. Di akhirat masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang menerangkan tidak sempurna iman seseorang apabila dia belum mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itulah pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Ya, ada 3, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa mendirikan sholat, ya, dan berkurban jika kita mampu. Dan yang ketiga, janganlah membenci Rasulullah atau cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru berpesan kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, ya. Senantiasa berbuat baik kepada orang tua, berlemah lembut kepada orang tua, dan jangan lupa senantiasa laksanakan sholat wajib 5 waktu. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Apabila sholat wajibnya sudah dilaksanakan, maka tambah lagi dengan sholat sunnahnya, sholat malam, ya, sholat duha, sholat rawatib, ya. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya. Caranya bagaimana? Bacalah sering-sering membaca Al-Quran. Belum bisa Pak Guru? Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah anak-anakku semua, setelah pembelajaran kita pada hari ini, nanti Pak Guru akan membagikan link evaluasi atau tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti setelah pembelajaran ini Pak Guru bagikan kepada kalian semua. Dan marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.